Cerita dari seorang pionir teknologi komputer, Steve Jobs dan Bill Gates, yang sudah kita kenal dengan semua karya baiknya itu, bukan saja membawa perubahan besar di dunia ini, tapi kita juga harus tahu bahwa mereka mengawali karir dan perusahaannya itu dengan cara-cara yang licik juga, yaitu dengan mencuri, atau melakukan copycat, atau menjiplak dari karya seseorang untuk dijadikan sebagai masterpiece-nya. Karena seperti quotes dari Picasso yang disebut dalam film ini yang mengatakan bahwa seniman yang baik meniru, tapi seniman yang hebat adalah mencuri. Dan seperti itulah yang mereka lakukan pada bisnis mereka pada awalnya. Gimana cerita aslinya soal ini? Oke, sekarang kita tarik bantal, ambil keripik dan gorengan, dan kita simak satu bagian dari alur cerita film Pirates of Silicon Valley ini. Cus! Seperti quotes yang Steve Jobs katakan pada timnya di Apple, "Good artists copy, great artists steal." ia lakukan itu atas Xerox untuk Apple perusahaannya. Sebenarnya, Apple tidak melakukan peniruan apa-apa, seperti yang diceritakan dalam film ini. Tapi mereka melakukan pencurian atau perampasan teknologi mouse dan grafis antarmukanya dari Xerox, yang saat itu memilikinya dari para ahli mereka. Namun karena para pemimpin Xerox itu tidak menginginkan teknologi tersebut, karena ketidaktahuan mereka akan potensi dari teknologi itu, maka Steve Jobs mengambil teknologi itu dari mereka dan langsung menemui para ahlinya di sana. Mereka seperti seorang Mongol yang datang mencuri dan merampok penduduk desa yang tidak berdaya saat mereka datang ke Xerox itu. Dan setelah mereka mendapatkan teknologi itu, mereka bisa dengan lebih mudah mengembangkan teknologi dalam komputer yang mereka rancang di Apple, seperti Lisa, Apple II, atau Macintosh karena tampilan grafis antarmukanya di layar yang memudahkan kita dalam menggunakan komputer. Namun berbeda dengan Steve Jobs, Bill Gates melakukan peniruan atau copycat program software yang dikembangkan oleh mitranya Steve Jobs saat itu, yang dipercaya oleh Steve Jobs untuk bersama-sama mengembangkan proyek barunya, Macintosh. Dan yang juga Bill Gates katakan di sini, Good artists copy, great artists steal. seperti itulah yang ia lakukan pada Apple demi keuntungannya sendiri untuk perusahaannya Microsoft. Dan Bill Gates mendapatkan program software Apple itu dengan mudah saat ia diberikan 3 unit prototipe dari komputer Macintosh yang diberikan oleh Steve Jobs sendiri. Mimin rasa itu adalah kebodohan dan kenaifan dari Steve Jobs yang langsung mempercayai tipu daya Bill Gates yang mengatakan bahwa program milik Bill Gates diminati oleh IBM yang menjadi rival dari Apple. Dan kebetulan sekali, karena tipu daya Bill Gates atau Steve Jobs itu berhasil, maka mereka bisa berhasil membawa 3 unit prototipe Macintosh yang belum dirilis sama sekali atau masih dalam pengembangan untuk mereka bawa pulang. Jadi kita jangan menyangka dahulu bahwa software rilisan Bill Gates yaitu Windows adalah hasil murni bikinan timnya. Namun itu adalah hasil dari copycat program software milik Steve Jobs di Apple. Kembali ke film, Steve Jobs murka pada Bill Gates atas pencurian dan peniruan itu yang menjadi keuntungan buat Bill Gates sendiri. Namun Bill Gates satu kali pernah meyakinkan pada Steve Jobs bahwa semua itu bukan ancaman dengan semua penjelasannya di whiteboard. Setelah konferensi Apple, Steve murka kembali pada Bill Gates atas copycat atau peniruan itu. Namun Bill Gates saat itu mungkin sudah capek dengan semua ini, berbalik marah kepada Steve Jobs bahwa hal itu seperti apa yang pernah dia lakukan atas Xerox. Padahal Bill Gates, sudah ada di sana sebelumnya. Ini hanya alibi saja dari Bill Gates, bahwa apa yang ia lakukan pada Apple juga sama apa yang Steve Jobs lakukan pada Xerox sebelumnya. Dan intrik atau pertikaian ini ditutup dengan pernyataan dari Steve Jobs yang mengatakan, We're better than you are. namun Bill Gates hanya menjawab, That doesn't matter. dan begitulah kisah dari pembajak-pembajak ini di lembah Silikon yang menjadi sejarah dari perkembangan teknologi komputer yang kita semua pakai sekarang ini. Mimin hanya bisa bilang seperti quotes berikut ini. So, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye. Subscribe ya. Terima kasih.